A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat meneruskan program ini lagi ya. Tak lupa pula salat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta para pengikut yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya umat sekalian? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari-hari kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin sudah pembelajaran 18 ya. Gimana tentang mad lazim kalimi mukhaffaf dan mad lazim kalimi musaqqal. Gimana? Sudah bisa dipahami? Nah, insyaallah hari ini kita masuk di pembelajaran ke-19 yaitu mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Nah, kemarin kan mad lazim ini dia disebabkan karena sukun asli. Nah, kalau kemarin tentang mad lazim kalimi, hari ini mad lazim harfi. Nah, sebelum di bagian 1 kemarin tentang mad ini kita sudah juga belajar tentang mad tabi'i harfi, yaitu ada huruf-huruf ha, to, ha, ro, ya. Dan itu 2 harokat. Sedangkan kalau mad lazim harfi ini dia dibacanya 6 harokat seperti itu. Nah, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan itu tidak ada dengung di dalamnya. Kalau yang berat itu ada dengung di dalamnya. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Mad lazim musaqqal harfi ialah yang diberatkan, berarti ada dengungnya. Jadi mad lazim harfi itu ada 8 huruf. Ya, mad lazim. Jadi untuk keduanya itu sama-sama 8 huruf, namun bedanya yang satu itu ada dengungnya, yang satu itu enggak ada dengungnya gitu. Nah, kalau yang ini yang diberatkan berarti dia ada dengungnya dan dibaca 6 harokat. Nah, jadi huruf mim, kaf, lam, sin, ain, shad, qaf, nun. Nah, ini dia dibaca 6 harokat ketika bertemu. Nah, ini dia contoh-contoh huruf yang berada di awal surah. To, sim, mim. Nah, jadi karena di sini ada mim ya, mim bertasydid, sehingga huruf sinnya tidak dibaca sin, tapi langsung masuk ke huruf mim dan didengungkan karena huruf mim itu dia bersifat ada gunahnya kan. Mim bertasydid itu ada gunahnya. Jadi to-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat, mimnya juga 6 harokat. Nah, ketika mau masuk ke huruf mim bertasydid, maka ditahan dan didengungkan 2 harokat. To, sim, mim. Seperti itu. Kemudian alif, lam, mim, ra. Ya. Jadi alif, lam panjang 6 harokat, masuk ke mim bertasydid, ditahan dan didengungkan 2 harokat. Kemudian baru masuk ke mimnya, panjang lagi 6 harokat, kemudian masuk di huruf ra. Ra ini mad tabi'i harfi. Dia dibaca 2 harokat. Alif, lam, mim, ra. Seperti itu. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim, sad. Alif, lam, ra. Kaf, ha, ya, ain, sad. Jadi
Ha, yaitu dia masuk di mad tabi'i harfi, dibaca 2 harokat, kafnya 6 harokat. Ain ketemu sod. Ain itu terdiri dari 3 huruf ya. Ain, kemudian ya, ada ya sukun di tengahnya, kemudian di belakangnya itu nun. Nah, nun sukun bertemu dengan sod itu masuk huruf ikhfa. Jadi sebelum masuk ke sod, dia harus ada dengungnya dulu. Kaf ya ain sod. Kemarin sudah sama-sama kita belajari ketika ikhfa itu berarti kita memasukkan ke dalam huruf setelahnya. Mahraj kita masuk di huruf setelahnya. Jadi jadi di antara nun dan sod. Jadi kita masih lidah kita ngambang di huruf sod, mau ke sod gitu. Dan dengung. Ain sod. Ainnya di 6 harokat dulu ya. Ain sod. Jadi ketika mau masuk huruf sod, lidah kita langsung membentuk huruf sod, yaitu yang huruf sod itu ada sifat istilah. Jadi lidah kita agak naik ke atas huruf sod, so gitu ya. Kaf ha ya ain sod. Itu jangan lupa huruf sod ini terdiri dari 3 huruf dan terakhirnya itu huruf qalqalah, yaitu dal. Kita lanjut ke mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu yang diringankan. Dia itu tidak ada dengung ya, seperti qaf, sod, nun, ya, sin, alif, lam, ro. Nah, ini ada tanda di atasnya yang panjang, itu berarti dibaca 6 harokat. Qaf, sod, nun, ya-nya pendek 2 harokat, yasin, alif, lam, ro. Seperti itu ya. Insya Allah sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Nah, di sini aku mau kasih lihat simbol-simbol. Simbolnya huruf-huruf mad yang telah kita pelajari kemarin itu di dalam Al-Qur'an kan simbol-simbolnya sudah ada ya. Nah, di sini di Mushaf Indonesia simbol mad tabi'i itu seperti ini. Fathah, kemudian ada alif, kasroh, kemudian ya sukun, bentuk sukunnya seperti ini ya gitu ya. Kemudian ini mad yang panjang, ada yang 4 sampai 5, ada yang 6, ada yang ya 4 sampai 5 atau 6 gitu. Kemudian ini mad kalimi muqaddar ya. Kan ada ini yang di atas mad tabi'i kalimi zahiri, kemudian di bawah ini mad tabi'i kalimi muqaddar, yang dia itu hanya tanda baca ini fathah panjang, kemudian kasrah panjang, dhammah panjang, seperti itu. Dan di Mushaf Madinah itu tanda bacanya seperti ini. Jadi huruf fathah depannya agak tinggi ya, kemudian ada alif. Waw untuk sukunnya itu dia ditandain dengan bulat gitu. Kalau yang Mushaf Indonesia kan itu tanda apa ya? Kayak koma terbalik gitu ya. Tapi kalau di Mushaf Madinah itu bulat. Kalau sampai sekarang sih saya pakainya masih Mushaf Indonesia sih, belum pakai Mushaf Madinah. Nah, seperti itu. Dan ini sama aja. Nah, ini simbol-simbolnya, ini penerangannya gitu. Ada tanda panjang yang setelahnya itu hamzah gitu kan. Kemarin kita belajar yang tanda panjang setelah hamzah itu ialah mad wajib mutasil. Dan mad jaiz munfasil, itu dia yang bertemu dengan hamzah. Kemudian dia ada tanda panjang tanda panjang, kemudian di bawahnya ada alif kecil. Ada di tabel berikut kita dapat simpulkan bahwa semua memiliki tanda yang sama, yaitu garis panjang gitu. Insya Allah nanti kalau sudah baca Al-Qur'annya udah lebih itu ya. Nah, di sini ada yang namanya waqaf dan ibtida. Nah, di sini ada simbol-simbol ya, simbol-simbol waqaf. Yang di nomor 1 ini yaitu tanda waqaf.
Dulu kalau kita belajar Iqra itu juga ada ya, lam alif, jim, mim, kemudian titik 3 yang 2 ya. Nah, kemudian ada shalah, kemudian ada qaf. Nah, di huruf lam alif ini itu dia tidak bisa kita berhenti. Di sini ada penjelasannya. Lam alif tidak boleh berhenti, kemudian mim itu harus berhenti. Jadi kita ketika bertemu dengan huruf mim kan beda ya, ada yang mim yang gambarnya untuk iqlab, ada yang mim untuk waqaf. Itu beda ya. Kemudian lam alif tidak boleh berhenti, jim boleh berhenti, boleh pula disambung. Kemudian salat tidak terus atau disambung lebih baik gitu. Tapi berhenti juga boleh. Tapi kalau disambung lebih baik. Kemudian ada qaf, berhenti lebih baik. Kemudian yang tanda titik 3 ini bila berhenti, berhentilah pada salah satu tanda tersebut. Jadi boleh berhenti di 2 tanda. Kemudian yang nomor 2 ini ialah ibtida. Ibtida itu apa? Yaitu kita menyambung lagi bacaan kita yang terputus. Misalnya kita terhenti di tengah-tengah ayat karena batuk atau kehabisan nafas atau mungkin keselak gitu kan. Kadang kan kalau kita baca belum waktunya berhenti tapi sudah terhenti di tengah-tengah ayat. Nah, kita bisa cari untuk nyambungnya lagi, kita mundur ke kalimat-kalimat sebelumnya yang ada huruf waw, fa, summa, illa, hatta gitu. Nah, bisa nanti saya contohkan di sini. Mana ya yang agak panjang terus kita terhenti. Coba ini di ayat 15. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah. Nah, sini kan ada huruf fa ya. Saya bisa lanjut lagi di huruf fa ini. Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah, misalnya saya terhenti juga di huruf waw. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Seperti itu. Jadi kita cari yang huruf-huruf yang memang dia itu untuk huruf sambung gitu, kayak summa itu kan huruf sambung, wa juga itu huruf sambung ya, seperti itu. Jadi itulah adab-adab ketika kita terhenti di tengah ayat, dan kita pastikan nggak tahu kan artinya itu apa, agar maknanya tetap sempurna, maka kita berhenti, kita melanjutkan kembali di huruf-huruf yang huruf-huruf sambung itu tadi gitu, agar maknanya tetap satu, tidak salah dalam makna ketika kita membacanya, seperti itu. Nah, ini kemudian ada bacaan-bacaan gharib, bacaan-bacaan yang asing, dia hanya terletak pada beberapa surah saja di dalam Al-Quran gitu. Jadi dia enggak di setiap ayat ada, enggak. Jadi dia hanya ada beberapa, jadi lumayan mudah diingat gitu loh, karena dia hanya terdapat di dalam beberapa ayat saja. Misalnya huruf saktah, bacaan saktah ialah berhenti sejenak. Kita sering kan mendengar murotal kalabal, dia berhenti. Nah, di situ caranya berhenti sejenak itu tanpa menarik nafas. Jadi bukan kalabal tarik nafas lanjut, enggak, tapi nafasnya ditahan, kemudian kita lanjut. Kalabal rona, kayak gitu. Itu di Al-Kahfi juga ada, dan ini kalau di sini contohnya ini dari Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian kita lanjut imalah. Imalah itu dia memiringkan. Jadi huruf huruf fathah yang dikasrohkan, tapi kasrohnya bukan di i tapi di e. Majreha, sini kan tulisannya majroha ya, tapi dibaca majreha. Ini
di Al-Quran itu ada tulisan di bawahnya itu tulisan kecil, tulisannya imalah gitu, huruf Arabnya imalah. Nah ini di surah Hud ayat 41 kalau nggak salah, itu depannya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ini bacaan ketika kita naik itu ya, kendaraan laut ya, kapal perahu kayak gitu. Kemudian ada bacaan gharib ismam. Ismam itu apa? Mencucu. Jadi mulut kita membentuk huruf waw seperti ikan ya, ikan mencucu gitu. Nah, padahal kita sebenarnya padahal di situ tidak ada huruf waw. Di surah Yusuf ayat 11, la ta'manna. Jadi masuk ke tasdid manna, tapi mulutnya kita dimajukan. La ta'manna gitu. Kemudian tashil, meringankan. A'jami. Nah, di sini kan ada huruf hamzah. Kemudian di depannya ada hamzah lagi. Ain sukun. Nah, huruf hamzah yang di tengahnya itu sudah tidak dibaca lagi. Jadi diayun. Bukan a'jami, tapi a'jami gitu. A'jami. Gitu ya, di Fussilat ayat 44. Kemudian ini naql, yaitu memindahkan. Di sini kan tulisannya bisal ismu. Nah, di Al-Hujurat ayat 11 ini tapi dibaca bisalismu gitu ya. Jadi bukan bisal ismu tapi bisalismu. Nah, cara bacanya seperti itu. Jadi dipindahkan yang tadinya huruf lam sukun dan hamzah kasroh, jadi dibacanya jadi lam kasroh semuanya, bisalismu, seperti itu. Semoga sampai sini dapat dipahami dengan baik ya. Insya Allah di pembelajaran 20 kita akan menguraikan hukum-hukum tajwid yang ada di surah Al-Fajr. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan saya pun Allah mudahkan dalam membuat video pembelajaran ini ya. Mohon doanya umahat sekalian agar kita sama-sama bisa belajar di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.